Allah pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai administrasi ketatausahaan. Nah, di sini tata usaha ini berasal dari dua kata, yaitu ada tata dan ada usaha. Nah, tata ini adalah suatu peraturan yang harus ditaati. Jadi tata ini berkaitan dengan suatu aturan yang harus ditaati gitu. Nah, yang kedua adalah katanya usaha. Nah, usaha ini adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan tertentu. Jadi usaha ini berupa tenaga atau energi yang kita keluarkan demi tercapainya suatu tujuan. Nah, itu yang disebut dengan tata dan usaha. Tata itu merupakan aturan, sedangkan usaha merupakan tenaga dan energi. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa itu kata-kata tata dan usaha, nah langsung kita mengetahui apa itu administrasi tata dan usaha gitu, atau yang sering disebut dengan administrasi tata usaha. Nah, di sini administrasi tata usaha adalah segenap proses kegiatan pengeluaran surat menyurat. Jadi segenap proses pengeluaran surat menyurat yang dimulai dari penghimpunan atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, serta nanti menyimpulkan atau mengevaluasi semua bahan keterangan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Jadi dalam administrasi tata usaha ini kita berkegiatan dengan mengelola surat menyurat, baik itu mengelola, menggandakan, mengirim, menghimpun, bahkan nanti mengevaluasi atau yang berkaitan gunanya untuk keperluan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Contohnya di sekolah. Jadi di sekolah itu berurusan dengan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan atau mengarsipkan benda-benda atau data-data yang berkaitan dengan sekolah atau peserta didiknya nantinya. Jadi kegiatan tata usaha ini berkaitan dengan kegiatan surat menyurat. Jadi setelah kita mengetahui bahwa administrasi tata usaha itu berkaitan dengan surat menyurat, menghimpun, mengelola, bahkan nantinya mengirim ataupun yang berkaitan dengan surat. Nah, di sini ada juga pola yang harus digunakan dalam pembuatan kegiatan ketatausahaan. Yang pertama yaitu tugas kita adalah menghimpun data dari segala keterangan nanti bahwa surat masuk, nantinya mengelola pembuatan surat dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah mencatat berbagai keterangan. Nah, setelah nantinya kita menghimpun segala keterangan, nah barulah kita nanti mencatat berbagai keterangan yang masuk. Nah, yang ketiga yaitu mengelola berbagai keterangan. Nah, setelah kita mencatat nanti data-data surat-surat apapun itu, nah nanti kita kelola. Nah, habis dikelola barulah digandakan datanya. Misalkan jika dibutuhkan untuk data itu tersebut digandakan, gunanya untuk diarsipkan. Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, nantinya setelah kita gandakan datanya, nanti ada keperluan organisasi tersebut untuk mengirim surat ke lembaga tertentu, ke sekolah tertentu, ataupun ke tujuan tertentu. Nah, kitalah yang mengirimnya di dalam administrasi ketatausahaan. Nah, yang terakhir itu menyimpan data-data. Jadi menyimpan ini bisa kita katakan sebagai pengarsipan data. Segala data yang kita dapatkan, baik itu surat keluar, surat masuk, nah kita himpun dan kita simpan dalam suatu arsip. Nah, biasanya di sekolah-sekolah tempat pengarsipan ini adalah kalau misalkan berbentuk manual, nah disimpanlah di dalam suatu lemari yang khusus digunakan untuk pengarsipan data. Nah, jika datanya berbentuk elektronik, nah digunakanlah seperti biasa digunakan Google Drive ataupun yang lain-lainnya untuk menghimpun suatu data, semua data yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu proses administrasi tata usaha. Nah, di sini ada beberapa proses. Yang pertama adalah pengelolaan surat. Nah, pengelolaan surat ini biasanya seandainya sekolah tersebut membutuhkan suatu surat yang akan dikirim ke lembaga tertentu, maka kita akan membuatnya. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan surat adalah yang pertama, jenis surat. Nah, surat apa yang dibutuhkan? Apa itu surat dinas maupun surat lain-lainnya. Nah, yang kedua, sifat atau derajat surat. Nah, biasanya sifat atau derajat surat ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah kilat, yang kedua adalah segera, dan yang ketiga adalah biasa. Jadi ada tiga tingkatan atau derajat surat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pencantuman alamat surat. Nah, alamat surat ini sangat penting. Nanti jika tidak dicantumkan, mungkin suratnya menjadi cacat. Nah, yang keempat adalah kode surat. Yang kelima adalah pemakaian singkatan. Nah, singkatan ini mungkin berkaitan dengan atas nama ya, disingkat dengan AN. Nah, itu hati-hati kita menggunakannya, nanti jangan sampai salah dalam pembuatan surat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah cap jabatan atau cap dinas. Ini berupa stempel, stempel sekolahnya atau stempel pejabat tersebut. Nah, proses yang
kedua yaitu arsip. Nah, arsip ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan atau pengumpulan suatu data-data dalam suatu organisasi, ataupun datanya akan dikumpulkan atau disimpan atau diarsipkan dalam suatu tempat ataupun suatu media. Nah, tujuannya agar data-data tersebut tersusun rapi, sehingga nantinya jika sekolah tersebut atau organisasi tersebut membutuhkan suatu data, maka data tersebut akan terlihat rapi dan orang yang membutuhkan akan mudah untuk mendapatkan data tersebut. Nah, dalam mengarsipkan data tersebut kita harus mempunyai pedoman dalam penyusunan atau pengarsipan data tersebut. Contohnya seperti berdasarkan tujuan surat atau masuknya surat, berdasarkan update nama pengirim, maupun berdasarkan asal dari surat tersebut. Jadi kita menyusun atau mengarsipkan data berdasarkan pedoman-pedoman yang telah disepakati oleh sekolah tersebut. Nah, dalam administrasi ketetausahaan ini kita juga akan menata ruang kantor atau sekolah. Jadi kewajiban kita juga untuk menata kantor atau sekolah supaya nantinya pegawai-pegawai atau pekerja di sana menjadi nyaman dalam kantor tersebut atau di tempat kerja tersebut. Nah, di sini sebelum kita menata ruang kantor, kita harus mengetahui dulu apa azas dari tata ruang dan tata ruang kantor maupun sekolah. Nah, ada beberapa azas yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah azas jarak pendek. Nah, azas jarak pendek ini adalah penyusunan meja-meja itu jaraknya tidak terlalu lebar, jadi harus berdekatan gitu. Nah, yang kedua adalah azas rangkaian kerja. Nah, azas rangkaian kerja ini disusun berdasarkan urutan pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah azas penggunaan segenap ruangan. Nah, kalau azas penggunaan segenap ruangan ini, apapun nantinya ruangan tersebut harus digunakan semaksimal mungkin. Jika memang tidak, ruangan tersebut masih kosong, nah bisa diisi dengan sebuah tanaman ataupun yang bisa mata itu melihat indah di ruangan tersebut. Nah, yang keempat adalah azas perubahan tempat kerja. Nah, azas perubahan ini tata ruang itu bisa seketika berubah ketika nanti situasi sudah memungkinkan untuk berubahnya tata ruang tersebut. Nah, jadi ada 4 ya azas-azas dalam menata ruang kantor ini. Yang pertama tadi azas jarak pendek, yaitu penyusunan meja tidak terlalu jauh. Yang kedua adalah azas rangkaian kerja, yaitu menurut urutan pekerjaan. Yang ketiga azas penggunaan segenap ruangan, itu tidak boleh ruangan tersebut kosong. Jadi jika memang terdapat ruangan kosong, maka diistilah dengan hal-hal yang bermanfaat untuk keindahan ruangan tersebut, sehingga nantinya pekerjanya merasa nyaman dalam ruangan tersebut. Nah, yang keempat azas perubahan tempat kerja. Nah, azas perubahan tempat kerja ini sesuatu saat tata ruang tersebut bisa berubah. Jadi itulah perubahan tempat kerja. Nah, di sini ada beberapa bentuk dalam tata ruangan. Nah, di sini ada 2 bentuk dalam menata ruangan. Yang pertama adalah tata ruang tertutup, yang kedua adalah tata ruang terbuka. Nah, ini merupakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama adalah tata ruang tertutup. Nah, tata ruang tertutup ini ruangan-ruangan masing-masing pegawai atau pekerjanya terpisah-pisah atau memiliki bagian-bagian. Jadi kalau yang tertutup ini merupakan tempat kerja masing-masing karyawan itu dipisah-pisah atau dibagi-bagi gitu. Nah, yang kedua ruangan terbuka. Nah, jauh berbeda dengan tata ruang terbuka. Kalau tata ruang tertutup itu tempat kerjanya terpisah-pisah. Nah, dalam tata ruang tertutup ini, terbuka ini, satu ruangan tersebut isinya banyak orang. Jadi guru atau karyawan atau karyawati yang ada di situ bekerja dalam satu ruangan yang sama. Seperti kantor di sekolah yang menggunakan tata ruang terbuka. Jadi kita harus memperhatikan dalam menata ruangan tersebut, kita mau menata tata ruang tertutup maupun tata ruang terbuka. Itu pun tergantung dari penggunaan kita dan koordinasi dengan sekolah. Nah, yang terakhir kita harus mengetahui juga apa sih peran guru tersebut dalam administrasi ketetausahaan. Nah, sebenarnya guru ini sangat berperan penting dalam segala administrasi. Nah, tidak terkecuali administrasi ketetausahaan. Nah, ketetausahaan ini ada berapa ya? Dua peran kalau menurut saya pribadi. Yang pertama adalah pencatatan siswa. Nah, baik itu merupakan siswa baru, pindahan, lulus, drop out, dan daftar hadir. Serta daftar hadir juga sangat diperlukan dari sekolah. Jadi yang bekerja membuat daftar hadir, pencatatan siswa baru, pindahan maupun yang lain-lainnya itu adalah guru. Jadi tugas guru dalam mencatat atau mendata semua mengenai siswa. Nah, yang kedua adalah pencatatan tentang guru. Nah, di sini yang dicatat oleh tata usaha ini mengenai guru adalah jumlah guru yang ada di sekolah, data pribadi masing-masing guru tersebut, masa kerjanya dan sebagainya yang berkaitan dengan data-data yang sangat dibutuhkan oleh sekolah tentang guru. Jadi itulah peran-peran guru dalam administrasi ketetausahaan.
Nah, dari penjelasan tadi kan sudah kita mengetahui bahwa administrasi ketatausahaan itu adalah administrasi yang berkaitan dengan surat menyurat, baik itu pengiriman, pengelolaan, pendataan, bahkan nanti pengevaluasian. Nah, sehingga dengan materi tersebut teman-teman semua mengetahui bagaimana sih tugas atau peran tata usaha itu di sekolah. Nah, semoga itu bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mohon maaf